come, waiting for the kingdom come. In His name, my Father. In His name, my Father. In His name, my Shalom, shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, buat kalian yang ada di Indonesia. Saya Henny dari New York menyapa Anda. Salam damai sejahtera buat kita semua ya. Bapak Ibu, hari ini kita kembali ibadah online bersama dengan Jum Sema Adonai. Saya percaya Bapak Ibu mempersiapkan waktu, kita sama-sama akan menerima urapan yang dari Tuhan, bahkan kita akan menerima makanan rohani ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pujian pertama dari Ibu Murni. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya.
Baik, kita sudah mendengarkan pujian ya yang luar biasa ya. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan menerima tema yang luar biasa dari Pastor Juginsu. Persiapkan hati kalian ya. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian itu bertema firman pelita bagi kakiku. Dipersilakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, baik, puji nama Tuhan. Luar biasa untuk Ibu Murni ya, yang telah membawa pujian pelita bagi kakiku. Apakah Anda sekarang sudah siap untuk menerima makanan rohani buat kita? Saya percaya Bapak Ibu telah mempersiapkan diri ya. Baik Bapak Ibu, kita mari mempersilakan kepada Pastor Juginsu untuk membawakan khotbah buat kita. Dipersilakan Pastor. Baik, terima kasih Ibu Henny, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di Sema Adonai. Shalom semuanya, apa kabarnya? Tentu sungguh amat baik ya. Nah, puji Tuhan hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan ya di kelompok pembelajaran kita. Sebelum saya mulai,
Mari kita tundukkan kepala kita, kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah dari sumber segalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia rahmat-Mu bagi kami, di mana dari pagi, siang, bahkan sampai malam ini kami boleh ada dalam keadaan baik, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Dan untuk itu kami mengucap syukur Tuhan, bahkan Kau hantarkan kami memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan yang boleh dinaikkan oleh setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bapa yang baik, beberapa menit ke depan kami mau berbagi kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau ya Allah Roh Kudus. Urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi pikiran hamba-Mu, sehingga setiap yang hamba-Mu bagikan adalah kebenaran firman yang memiliki otoritas untuk mengubahkan kami. Terlebih kami boleh mengenal Engkau, jinosko akan Engkau hari lepas hari Tuhan. Berkati Bapa Zoom ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tolak setiap chaos, rancangan si jahat yang berusaha untuk mengganggu. Kami ikat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah semuanya kelancaran, damai sejahtera yang boleh ada, karena Allah kami adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Bapak untuk topik yang boleh hamba-Mu bagikan. Biarlah ini boleh menguatkan iman kami, dan kami percaya bahwa finalitas Kristus itu tidak bisa ditawar sedikit pun, dan kami akan mengimani itu. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sharing saya kali ini ya itu berjudul finalitas Kristus ya. Nah, perkenalkan nama saya Pastor Juniarson Ginting. Kalau di bahasa Indonesia saya masih PDP ya, Pendeta Pratama kalau di Gereja Bethel Indonesia. Jadi belum PDT. Nah, ini perlu supaya nanti jangan ada yang mispersepsi. Nah, finalitas Kristus ini Bapak Ibu, judul topik tema yang sangat esensi sekali ya. Saya berani katakan ini pondasi sekali. Tetapi hari-hari ini bahkan akan semakin ke depan, semakin kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, apalagi dengan hak asasi manusia di dunia ini, ya di negara-negara yang semakin maju, yang plural, yang mengedepankan pandangan-pandangan relativisme, ya pluralitas dan sebagainya. Ini akan menjadi tantangan, Bapak. Apakah kita tetap berani mengatakan finalitas Kristus ini sesuai Alkitabiah, biblical, atau kita akan beradaptasi dengan perubahan zaman, keadaan, sehingga toleransi itu memaksa kita untuk mulai lama-lama toleran, lama-lama mulai kendor, sehingga finalitas Kristus tidak menjadi final lagi, mungkin semifinal, bahkan seperempat final, atau seperdelapan final. Jadi setengah final atau 75 finalnya lain itu bukan Kristus. Nah, ini sehingga saya sangat berharap Tuhan, ya Allah Roh Kudus, terangi hamba-Mu, sehingga mungkin pelajaran yang singkat tidak banyak ini, tetapi itu berbekas, ya menusuk sampai dalam relung hati kita, sehingga kita tetap bisa berpegang bahwa finalitas Kristus itu adalah 100%. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, siapa Yesus? Ya, ini siapa Yesus? Bentar ya, saya sudah pindah di slide, tapi di ini belum. Oke. Begini saja kayaknya harusnya. Ya, siapa Yesus? Ya. Nah, ini penting karena kita bicara tentang finalitas Kristus. Jadi, kita harus tahu Yesus itu siapa yang menjadi topik pembicaraan kita. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Bapak Ibu, dikatakan begini,
kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kalau kita lihat di King James Version, ini adalah perkataan Yesus langsung, dan ini bertuliskan tinta merah. Artinya, itu perkataan Yesus langsung, pernyataan Yesus langsung, firman yang keluar dari mulut Yesus langsung. Nah, jadi Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Bapak Ibu, Yesus itu bukan punya jalan, ya, dia bukan punya kebenaran dan dia bukan punya hidup, tetapi jalan itu dia sendiri, kebenaran itu adalah dia sendiri, dan hidup itu adalah dia sendiri. Nah, ini esensi, karena kalau pengertiannya Yesus punya jalan, berarti ada orang lain punya jalan juga. Kalau Yesus punya kebenaran, berarti ada orang lain juga punya kebenaran. Kalau Yesus punya hidup, mungkin ada yang lain juga punya hidup. Tetapi di ayat ini jelas bahwa Yesus itulah jalan, Yesus itulah kebenaran, dan Yesuslah itulah hidup. Yesus itu adalah jalan menuju kebenaran dan hidup kekal. Nah, ini harus kita pegang. Ya, terus dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, kalau statement ini didengar, ya, didengar oleh orang-orang yang di luar pengikut Kristus, maka ini berbahaya sekali kalau dia di daerah yang plural berbeda, ya. Ini berbahaya sekali. Dianggap tidak toleran, dianggap sombong, dianggap angkuh. Emangnya kebenaran hanya ada di agama lu? Itu pasti. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, gimana sikap kita? Apakah kita, waduh, surut, mundur, nggak boleh begitulah, nggak enak lah, nah, atau gimana? Ya, di satu sisi amanat agung katakan pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah, dan seterusnya. Di satu sisi ada perintah yang harus kita lakukan, tidak boleh ditawar. Di satu sisi kita ada di dalam dunia ini yang berbeda-beda keyakinan saat ini. Nah, terhadap statement Yesus ini, apakah kita akan kendor dengan adanya di lingkungan yang berbeda atau gimana? Ya, nah, kepastian di dalam Kristus, ya, dalam kekristenan, ya, keselamatan adalah sebuah kepastian. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah kepastian, tidak abu-abu atau tidak ragu-ragu, tidak abal-abal, sehingga dengan percaya beriman kepada Yesus pasti selamat dan masuk surga. Nah, jadi di dalam Kristus, bukan di dalam Kristen, ya, di dalam Kristus keselamatan itu, ya, itu pasti. Nah, kenapa pasti? Nah, ini panjang ceritanya, tapi satu saja, karena keselamatan itu diberikan oleh Allah sendiri karena kasih karunia. Itu inisiatif di pihak Allah sendiri, bukan di pihak kita. Kenapa pasti? Ya karena Allah, bukan peran kita. Nah, istilah tersebut sangat diingat, diyakini sekali di kalangan orang Kristen. Namun pertanyaannya, mengapa hanya Yesus, ya, jalan menuju keselamatan? Bagaimana dengan agama dan aliran kepercayaan lain yang juga memperjuangkan keselamatannya? Ya, apakah ketika kita mengatakan di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, lalu orang berkata, waduh, itu sombong, itu eksklusif, ya, hanya untuk dia saja di tengah-tengah masyarakat yang plural yang berbeda ini? Bagaimana tantangan kita hadapi saat ini, Bapak? Itu lebih luar biasa hari-hari ini, bahkan menjelang akhir zaman. Ya, jadi yang bisa kita pegang bahwa keselamatan itu di dalam Kristus, di dalam Yesus, ya, adalah satu kepastian. Nggak boleh ragu-ragu, Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh ragu-ragu? Karena keselamatan itu hanya di pihak Allah.
diberikan karena anugerah kasih karunia yang kita respon dengan iman. Masalahnya, keselamatan itu sudah tersedia, mau kita terima apa tidak, itu saja. Ya. Nah, klaim Yesus, ya, pernyataan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi adalah sebuah klaim yang sangat berani, Bapak Ibu, dan eksklusif. Beda eksklusif dan inklusif. Kalau inklusif, kita menghargai dalam artian, ya, di agama lain juga ada keselamatan dengan cara-caranya yang berbeda dan sebagainya. Ya, kita toleran, yang menghormati dan sebagainya. Tapi eksklusif itu pernyataan tegas bahwa hanya melalui jalan ini, hanya melalui Yesus, itu satu-satunya jalan keselamatan. Ya, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah the only way untuk mencapai keselamatan dan surga di dalam kekekalan. Nah, sampai sekarang, Bapak Ibu, tidak ada tokoh pendiri agama-agama yang berani menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Ya, nggak ada satupun tokoh besar dari dulu sampai sekarang yang berani mengatakan dia adalah kebenaran, Bapak Ibu. Tapi yang mengatakan saya memberi petunjuk kepada kebenaran, menuntun Anda kepada kebenaran, itu banyak. Ya, tetapi yang mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran itu, the I am the truth, itu tidak ada kecuali Yesus. Ya. Tokoh seperti Muhammad, Siddhartha, Confucius, Lao Tzu, Mahavira, dan pendiri agama lainnya tidak pernah menyatakan dengan eksplisit jelas-jelas bahwa mereka adalah kebenaran itu sendiri. Ya, hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Nah, kalau kita mengatakan ini, Bapak Ibu, apakah ini dianggap sombong? Apakah ini dianggap tidak toleran? Apakah ini dianggap tidak menghormati agama-agama kepercayaan yang lain? Kalau saya berani mengatakan, ya tidak. Kita tidak menghormati. Cuman kita menganggap bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran itu, jalan menuju surga itu, bukan berarti itu akan kita sampaikan secara frontal lalu mengatakan yang tidak percaya itu bidat, engkau masuk neraka dan sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Ya. Tetapi iman kita sesuai Alkitab bahwa Yesuslah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu, ya itu tetap harus kita pegang dimanapun kita berada, Bapak. Dan itu harus kita sampaikan. Dan jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Ya, kenapa? Karena kalau kita malu menyampaikan Kristus, bersaksi bahwa Yesus adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran, ya, jalan kebenaran dan hidup, ya Tuhan juga tidak akan mengakui kita di depan Bapa nantinya. Ya, dan ini tantangan, Bapak Ibu. Ini tantangan. Semakin hari semakin plural, ya, dengan hak asasi manusia, ya, ini akan semakin, ya, menjadi tantangan besar bagi konsistensi kita mengatakan bahwa finalitas Kristus itu harus kita pegang. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam pergaulan, ya, masyarakat yang berbeda-beda, apalagi semakin negaranya maju, semakin sejahtera, ini tantangannya luar biasa. Ya, pegang kata-kata saya. Ya, bahkan ketika pendeta nanti berdiri di atas kebenaran, ya bisa masuk penjara karena aturan negara membolehkan. Harus, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak boleh. Ya, nah ini tantangan, ya, seperti di negara di mana Ibu Heni, mungkin di negara-negara yang beberapa yang sudah menerapkan bahwa ya pernikahan sesama jenis itu boleh dan harus disahkan oleh gereja. Ini tantangan, Bapak Ibu. Ya, nah tantangan di era postmodern. Nah, ada setelah postmodern hari ini, Bapak Ibu, ya, hari ini apa? Ya, zaman postmodern telah menjadi tantangan bagi iman Kristen, ya. Dalam budaya sekarang ini orang menjadi curiga, ya, terhadap klaim-klaim kebenaran dan cenderung menuju kepada relativisme dan pluralisme agama di dalam kepercayaan. Jadi Bapak Ibu, di tengah orang yang berbeda ajaran keyakinannya,
Dan mereka menganggap bahwa tidak ada yang mutlak, semuanya itu relatif. Jadi di sana juga melihat kita yang mutlak ini, di sana relatif. Jadi tidak boleh mengatakan, oh mutlak, benar, absolut, tidak boleh, semuanya relatif. Jadi mengatakan hanya di dalam keyakinan kamu ada keselamatan, itu tidak boleh. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, wah, nggak ada gunanya lagi percaya kepada Kristus. Ya, nggak ada. Karena kalau ternyata banyak jalan, ada usaha yang bisa membuat kita selamat, ya untuk apa Yesus mati? Ya, buat saja aturan Taurat itu. Ya, pluralisme agama mengklaim bahwa karena semua kebenaran relatif, maka semua pandangan dan agama harus dianggap setara. Nggak boleh ada yang mengaku lebih tinggi, lebih pasti, lebih absolut, nggak boleh. Keselamatan atau pencerahan, pembebasan harus diakui ada di semua agama, bayangkan. Dan tidak ada agama yang dapat mengklaim dirinya normatif atau superior dibanding agama-agama lain. Jadi nggak boleh. Jadi pernyataan kita menginjil mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup satu-satunya kalau bisa mau datang kepada Bapa Allah itu tidak boleh. Ya, dianggap tidak toleran, dianggap tidak humanis, dianggap tidak persamaan, tidak bisa. Bapak Ibu bayangkan kalau itu yang dikedepankan, maka tidak perlu lagi kita menginjil. Ya. Atau di agama-agama lain, di tempat lain ada jalan, kebenaran, dan sebagainya. Nah, ini tantangan. Ya, dan ini akan semakin besar ke depan. Ya, pluralisme agama di masa ini tidak semata-mata hanya menunjukkan eksistensi keragaman agama saja, tetapi sudah menuju kepada kewajiban penerimaan yang sama atas semua kepercayaan yang ada. Ya, klaim satu agama yang benar tidak diizinkan karena semua harus dianggap setara dan menawarkan jawaban atas keselamatan umat manusia. Ya, ini dalam jurnal Daniel Weinardi, ya, saya ambil. Ya, saya kutip Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, klaim satu agama yang benar tidak diizinkan karena semua harus dianggap setara dan menawarkan jawaban atas keselamatan untuk umat manusia. Jadi di agama lain, di kepercayaan lain juga ada jalan keselamatan. Nah, saya sampaikan ini Bapak Ibu, ya, bukan hanya lah ya, untuk membuka wawasan kita bahwa di dunia luar sana, kita ada ini bukan di ruang hampa, bukan kita saja Bapak Ibu. Jadi banyak agama lain, aliran lain, ya, yang kita harus sikapi juga. Apalagi di Indonesia ya, yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Di hari-hari ini kita berusaha untuk toleran, ya, karena kita plural, berbeda, kita harus menjaga kebersamaan walaupun kita keyakinan berbeda. Dan itu bagus dan memang harus agar negara kita ini utuh, ya, NKRI ini utuh. Tetapi bagaimana dengan iman? Apakah kita juga harus toleran, ya? Apakah kita juga harus pluralisme terhadap agama? Kalau pluralisme terhadap keberbedaan suku dan sebagainya itu, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, itu harus ya. Karena kita memang diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tapi untuk agama, apakah kita harus toleran? Kebenaran itu harus ditoleran. Oh, nggak apa-apa. Berarti di sana juga ada kebenaran dan sebagainya. Apakah seperti itu? Ini tantangan, Bapak. Ya, ini tantangan. Nah, maksud saya akan buka ini sebagai penambah wawasan kita bahwa oh di luar sana sudah maju loh, maju stepnya, udah ada perubahan loh, udah ada perubahan. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ya, saya tidak sedang mengatakan itu salah, itu bidat, enggak, Bapak Ibu. Cuman saya mau membuka wawasan kita. Ternyata di luar sana ada perubahan. Nah, apakah kita juga ikut berubah dengan topik finalitas Kristus ini? Saya akan kembalikan kepada Bapak Ibu, tapi saya berdoa Tuhan Allah Roh Kudus akan memberikan iluminasi, pencerahan kepada kita. Siapakah Kristus? Bagaimana finalitas Kristus? Nah, saya akan ambil dalam satu tulisan ya Bapak Ibu ya.
Ini dalam Encountering Religious Pluralism, ya, saya kutip dari tulisan Netland, ya. Hidup di tengah-tengah kemajemukan agama membutuhkan sikap toleransi satu dengan yang lain. Namun, toleransi agama pada zaman ini sangat beresiko. Nah, tanpa kita sadari untuk membawa kita kepada pluralisme agama. Ini bahaya. Kalau pluralisme dalam artian yang lain tidak masalah. Tapi kalau pluralisme agama ini bahaya. Masyarakat dipaksa untuk menutup mulutnya ketika hendak berbicara soal agama di dalam komunitas yang di dalamnya terdapat berbagai penganut agama. Ya. Khususnya ketika perkenalan Kristus pada kebudayaan Kristen dianggap sebagai ancaman langsung oleh orang Muslim, Hindu, Buddha, dan bukan hanya pada praktik budaya mereka, melainkan juga pada keyakinan dasar kekristenan mengenai realitas bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saya mau membuka wawasan kita Bapak Ibu. Kita harus toleran, kita harus mengasihi, kita harus menyayangi semua makhluk Tuhan yang berbeda ini. Tetapi apakah ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, kita mundur karena kita harus toleran. Kita memang tidak boleh memaksa Bapak Ibu untuk mereka yakin akan kebenaran firman keyakinan kita. Tetapi apakah kita tidak berani untuk menyampaikan kebenaran? Ini satu hal yang berbeda. Ya, ini PR buat kita, renungkan buat kita. Ya, nah tantangan di era postmodern, saudara-saudara kita yang di Katolik sudah maju satu langkah ya. Saya baca di dalam satu tulisan ya. Dalam Konsili Vatikan II, Lumen Gentium 16, 21 November 1964. Tetapi rencana keselamatan juga mencakup orang-orang yang mengakui Sang Pencipta, maksudnya Tuhan. Yang pertama-tama di antara mereka adalah umat Islam. Ya. Mereka yang mengaku menganut iman Ibrahim dan bersama-sama dengan kita, mereka memuja Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang menjadi hakim akhir umat manusia. Nah, ini di Konsili Vatikan II ya, Lumen Gentium 16. Nah, lalu Konsili Vatikan kedua di Nostra ya, Aetate 3, 28 Oktober 1965 dikatakan begini, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama ini. Beliau sangat menjunjung tinggi cara hidup dan tingkah laku, ajaran dan doktrin yang meskipun dalam banyak hal berbeda dengan ajarannya, maksudnya dengan ajaran Katolik. Namun seringkali mencerminkan sinar kebenaran yang mencerahkan semua orang. Namun gereja mewartakan dan wajib mewartakan tanpa gagal Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia yang di dalamnya Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Nah, saudara-saudara Katolik sudah punya pandangan seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tidak lagi menyalahkan dan sebagainya. Ini kan pandangan, keyakinan, ya. Jadi maksud saya punya wawasan kita jadinya. Oh, ternyata sudah seperti ini. Ya, karena setelah Konsili Ekumenis II, Bapak Ibu, itu sangat fokus kepada keberagaman, pluralisme ini. Ya. Nah, saya kutip di Kita Katolik.com ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang dulu itu dipegang benar dengan saudara kita di Katolik. Adagium extra ecclesiam nulla salus. Pasti Bapak Ibu pernah dengar. Perkataan gini, di luar gereja, maksudnya di luar gereja Katolik, tidak ada keselamatan. Itu dulu Bapak Ibu. Itu dipegang. Sejak Konsili Vatikan II telah ditinggalkan gereja, setelah Konsili Vatikan II, gereja Katolik sangat menghargai agama dan keyakinan lainnya. Nah, berarti kan ada perbedaan ya. Nah, Romo Profesor Dr. Magnus Suseno dalam bukunya Iman dan Hati Nurani, Obor 2013, khusus dalam bab tentang apa makna dialog antar agama, menegaskan bahwa Katolik sangat menghargai agama-agama lain. Nah, tentu baik dong menghargai agama-agama lain karena ya memang berbeda. Nah, tapi dikatakan Romo gimana? Konsili Vatikan II menyatakan dengan jelas bahwa orang di luar umat Katolik, bahkan orang yang sama sekali tidak percaya kepada Allah, dapat diselamatkan asal mereka berusaha hidup menurut suara hati mereka. Lumen Gentium 16. Jadi,
tidak beragama pun, asal ya menuruti suara hati nuraninya, ya tentang kebenaran, kebaikan dan sebagainya, itu bisa diselamatkan. Ya, konsili itu juga menyatakan bahwa apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain harus diakui, dengan Islam dipuji secara khusus, ya Nostra Aetate tadi. Paus Yohanes Paulus II malah menyatakan lebih jelas lagi dalam surat resminya Redemptoris Missio 1991, beliau menyatakan bahwa Roh Kudus juga bekerja di luar batas-batas gereja yang kelihatan. Jadi Roh Kudus juga ada di agama-agama lain, tidak hanya di gereja agama kita ini. Bahwa apapun yang benar dan baik terjadi karena hembusan Roh Kudus, dan karena itu dalam agama-agama lain juga ada hembusan Roh Kudus. Jadi unsur-unsur yang menyelamatkan. Nah, lanjut dikatakan ini, dalam penyataan-penyataan itu dan lain-lain, demikianlah Pastor Magnis, Gereja Katolik pada dasarnya menyatakan dua hal. Keselamatan datang karena dalam Yesus, ya iman dalam Yesus. Jadi semua orang yang diselamatkan oleh Yesus dari agama manapun. Nah, Bapak Ibu nanti bisa renungkan ini ya. Saya mau menggambar bahwa di luar sana sudah terjadi satu pergerakan maju dan maju terus. Nah, ya. Nah, saya mau masuk kepada bagaimana dengan kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana tentang finalitas Kristus ini? Apakah kita masih mau pegang atau kita ya tolerir juga, Bapak Ibu? Ya, saya mau ingatkan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ke depan akan menghadapi ini, dan kalau doa saya, peganglah imanmu, keyakinan. Jangan sampai diubahkan oleh perubahan zaman. Mungkin tantangan, ancaman, aniaya akan menghadapi Anda, Bapak Ibu. Tapi saya bilang pegang, walaupun harus kehilangan nyawa. Memang kita tidak frontal, ya. Oh, agama saya, keyakinan saya paling benar, di luar itu bidat, masuk neraka dan sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Ya, tetapi masalah iman itu urusan individu pribadi kita dengan Allah yang tidak boleh sama sekali diubah oleh keadaan apapun. Ya, nah bagaimana dengan kita? Saya mau cepat saja. Bagaimana keadaan manusia, Bapak Ibu? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 23 ayat 23 ini sudah biasa kita baca. Ya. Nah, jadi semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa, Bapak, kecuali Yesus Kristus. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini menarik, Bapak. Ini sudah biasa kita baca ya. Sebab upah dosa ialah maut. Karena dosa yang di atas tadi, rewardnya itu maut, hadiahnya itu maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi karunia Allah itu harusnya hidup yang kekal. Dulu penciptaan Adam awal itu sebenarnya Adam untuk hidup yang kekal. Ya. Tapi menariknya di ayat ini, hidup yang kekal itu, Bapak Ibu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi hidup yang kekal itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menariknya. Jadi nggak pernah disebut di situ hidup yang kekal itu karena ibadahmu, karena sumbanganmu, karena pemberianmu, karena jerih lelahmu, dan sebagai gudang segerobak perbuatan baikmu. Tidak. Kehidupan yang kekal itu adalah kasih karunia Allah, tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini saja sudah mulai mengarah nih. Wah, bagaimana finalitas Kristus itu? Ya, akibat berdosa itu benar maut, kematian. Tapi sebelum mati, Bapak Ibu, ya, sebelum mati fisik, pertama mati rohani ya, lalu mati fisik, lalu mati kekal kalau tidak bertobat diselamatkan. Nah, sebelum mati, akibat dosa itu apa? Ini jangan main-main.
Roma 5:10 dikatakan ini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya hidup Kristus. Jadi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, orang berdosa, itu seteru. Jadi jangan main-main. Jadi jangan anggap orang yang tidak percaya itu wah, fine. Enggak, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, lawan kita, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Itu semuanya tidak terlihat. Ya, iblis, setan, dan antek-anteknya. Nah, waktu kita belum percaya, kita ini seteru Allah. Seteru Bapa itu. Allah yang kudus, yang tak terlihat, tak terhampiri, yang transenden itu, Bapak Ibu. Kita seteru. Seteru itu apa? Musuh, Bapak Ibu. Kalau musuh itu lawan. Lawan itu dibunuh. Ya, jadi jangan main-main. Orang yang nggak percaya itu seteru Allah. Allah yang kudus. Nggak bisa datang. Roma 6:23 dikatakan, ya, ini bukan Roma 6 ya. Nanti salah ini. Nanti saya koreksi ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena mereka, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi ini juga menjelaskan bahwa kita ini seteru Allah ketika kita belum percaya. Ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita seteru Allah, kita orang berdosa, kalau kita tidak bertobat, mati kekal nantinya. Pertanyaannya, kalau begitu siapa penyelamat manusia? Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, jelas penyelamat manusia itu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya, Yesaya 43 ayat 3 berkata ini, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Jadi perhatikan Bapak Ibu, dalam perjanjian lama jelas bahwa yang namanya juru selamat itu ya Allah, nggak ada yang lain. Juru selamat itu tidak pernah manusia, juru selamat itu tidak pernah benda apa yang bisa kita beri, juru selamat itu tidak pernah perbuatan, juru selamat itu tidak pernah nabi, rasul, atau apapun Bapak Ibu. Yang namanya juru selamat hanya Tuhan, hanya Allah, titik. Berarti Esa dia. Dia saja juru selamat itu. Ya, ingat, itu kenapa kita kalau membaca Alkitab itu harus membaca perjanjian lama, membaca perjanjian baru. Kalau kita hanya membaca perjanjian baru, nggak nyambung Bapak Ibu. Nanti kita salah mengartikan, salah menafsirkan. Ya memang harus khatam selesai membaca perjanjian lama, selesai membaca perjanjian baru. Meminta bantuan Roh Kudus untuk memberi iluminasi, memberi pencerahan. Supaya kita ngerti bahwa perjanjian baru itu penggenapan pembuatan perjanjian lama. Jadi ada ceritanya. Jadi jelas kalau ada yang bertanya siapakah juru selamat, hanya Allah sendiri. Ya, ada syarat-syarat juru selamat ya, ada 7, 5 dan sebagainya, ada syarat-syarat juru selamat. Memang ini berbeda karena hanya di dalam Yahudi, kekristenan yang ada juru selamat. Di agama lain tidak ada juru selamat. Di agama lain itu perbuatan yang membuat engkau selamat. Jadi di situ saja sudah berbeda. Kekristenan itu surga yang menjangkau manusia, Allah yang menjangkau manusia. Agama lain manusia yang berusaha menjangkau Allah. Memang berbeda. Nah, kalau juru selamat itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu, ya. Lalu kalau ada yang mengatakan begini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, perhatikan. Tadi kan dibilang juru selamat itu hanya Allah, Allah Israel. Tetapi 1 Timotius 2 ayat 5 berkata begini, karena Allah itu Esa, kan sudah jelas Allah memang Esa. Kita juga dalam Trinitas Allah itu Esa, pribadinya saja yang 3. Karena Allah itu Esa, maka dikatakan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi perhatikan Bapak,
Tadi kan seteru. Bapa, Allah yang kudus, yang transenden, yang tak terhampiri, tak terlihat, tak terjangkau, tak terpahami ini, itu punya jarak yang jauh dengan kita manusia yang berdosa. Yang memisahkan apa? Dosa. Nggak bisa datang kita. Nah, untuk menjembatani ini, ada satu pribadi. Dikatakan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Juru damai, juru selamat itu harus Esa, Bapak Ibu. Jadi juru selamat, pendamai itu tidak bisa 2, 3, 4, 5, 6, tidak bisa. Atau jalan lain tidak bisa. Harus Esa. Maka salah satu syarat juru selamat, dia harus dia sendiri. Jadi juru selamat itu nggak bisa 2, 3, 4. Kenapa? Karena kalau 2, 3, 4, oh kalau aku nggak diterima di sini, aku harus cari juru selamat yang di sana. Nggak terima di sana, yang lain. Nggak bisa, Bapak Ibu. Dia harus tunggal, Esa juru selamat itu. Siapa kalau begitu? Dikatakan manusia Kristus Yesus. Ya, manusianya siapa? Yesus. Tuhan ilahinya siapa? Kristus, Mesias. Ya, ini panjang lagi ceritanya. Kenapa juru selamat itu harus manusia, tetapi dia harus ilahi. Itu topik yang berbeda. Tetapi bahwa sang pendamai, sang pengantara yang menjembati antara Allah dan manusia yang berdosa ini, yang dipisahkan oleh dosa, itu harus Esa pula. Dan jelas di situ dikatakan siapa dia? Manusia Kristus Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, ya, bangkit dan naik ke surga dan akan datang kelak untuk menjemput orang-orang percaya lalu menjadi hakim bagi manusia. Wow, ini luar biasa, Bapak. Jadi semakin jelas bahwa bagaimana finalitas Kristus itu sebagai juru selamat, sebagai yang membawa kita kepada Bapa. Ya. Esa enggak bisa 2, Bapak. Enggak boleh ditambah-tambahin, enggak bisa. Perbuatan baikmu tidak bisa di Yesaya 6 berapa? 6:24 atau 24 ayat 6 ya, atau 6 ayat 4. Ya, segala kesalehanmu itu najis di mata Allah. Ibadahmu najis di mata Allah. Enggak bisa, Bapak. Ya. Nah, dalam Kisah 4 ayat 12 lebih jelas lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Soteria, diselamatkan. Ya. Dia di sini, di dalam Dia itu siapa? Yesus Kristus. Manusia Kristus Yesus. Nah, ayat ini Bapak Ibu, kalau ini disampaikan secara vulgar kepada orang yang berbeda, ini dibilang sombong, ini dibilang tidak toleran, ini dibilang, emang agama lu aja, di kami juga ada jalan. Nah, ya, sekarang pertanyaannya, kita mau tetap berpegang atau ya toleran? Ya juga ya. Kalau saya ditanya, ya saya tetap akan berpegang. Hanya Yesus Kristus lah jalan keselamatan. Ya, tetapi saya tidak akan menghalang-halangi engkau, saya tetap menghormati engkau dengan keyakinan, tetapi saya tetap harus menyampaikan kebenaran, ya, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Ya, dan ini tantangan Bapak. Apakah kita berani nanti di depan orang yang berbeda, kita tetap menyampaikan kebenaran, atau kita pun akan ikut arus? Kalau kita ikut arus, Bapak Ibu, saya bilang, nggak usah lagi jadi orang Kristen pengikut Kristus. Ya, karena satu kelebihan orang yang mengikut Kristus adalah di situ. Yesus itulah puncak dari segala sesuatu. Ya. Kita kenal Allah Bapa yang transenden itu Bapak Ibu, itu melalui Yesus Kristus. Kita mengenal Allah yang tak terhampiri, yang tidak bisa dipahami itu melalui Yesus Kristus. Makanya kalau ada yang bertanya, Allah itu bisa dilihat apa tidak sih? Nah, kalau saya tanya ini, masih banyak orang yang ragu, orang Kristen pun ragu. Allah itu bisa dilihat tidak sih? Ada yang menjawab tidak. Loh,
Kalau menjawab tidak, berarti Yesus itu bukan Allah dong. Padahal Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus 2000 tahun yang lalu bisa dilihat, bisa diraba. Berarti Allah bisa dilihat. Ada ayatnya banyak sekali. Tapi Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, Allah itu transenden. Dia maha, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dirasa. Ya, dia maha. Dia di luar dimensi ruang dan waktu. Kita ada di dalam dimensi ruang dan waktu, nggak nyambung. Firman-Nya banyak sekali. Ya, jadi Allah itu bisa dilihat, iya. Allah tidak bisa dilihat, iya. Ada ayat-ayatnya banyak sekali. Makanya luar biasanya kekristenan, Allah itu adalah Allah Tritunggal. Siapa yang tak terlihat Allah itu? Bapa, Roh Kudus nggak bisa dilihat, Bapak Ibu. Sampai kapanpun. Di surga nanti pun kita tidak akan pernah melihat Bapa, Roh Kudus. Nggak bisa, dia roh. Lalu siapa yang kita bisa lihat? Yesus Kristus, sang anak domba. Ya. Jadi kalau begitu kita kenal Allah yang tak terlihat itu ya melalui Yesus. Semuanya melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Wow, ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Hanya kekristenan yang menyatakan atau memperkenalkan Allahnya melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka dikatakan kalau begitu emang Yesus itu Allah. Lah jelas. Yohanes 10:30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, makanya kalau kita melihat Yesus ya kita melihat Bapa, tetapi dalam artian segala kepenuhan Bapa itu ada di dalam Yesus, bukan kita melihat secara fisik Bapa, bukan. Secara fisik Roh Kudus, bukan. Karena itu tidak bisa. Ya. Nah, 2 slide terakhir. Untuk mengingatkan kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:8-9, ini sudah biasa kita baca. Saya garis bawahi, keselamatan itu karena kasih karunia, anugerah 1, dan kita terima, kita respon dengan iman. Hanya ini Bapak Ibu. Jadi di dalam kekristenan, keselamatan itu kasih karunia, Bapak. Pemberian cuma-cuma, ya tanpa andil kita. Andil kita apa? Enggak ada. Cuman kita terima keselamatan yang sudah dilakukan Yesus Kristus, penebusan 2000 tahun lalu itu sudah tersedia. Masalahnya kamu percaya atau tidak percaya, kamu bertobat atau tidak bertobat. Nah, kita bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu dengan apa? Dengan iman. Iman itu apa? Iman itu percaya dan mempercayakan diri. Jadi nggak cukup hanya percaya. Pisteo, pistis iman itu Bapak Ibu, bukan hanya percaya ya. Nanti kalau Bapak Ibu pahami ini dengan benar, maka Bapak Ibu akan berani mengatakan apakah keselamatan itu karena iman dan perbuatan di Yakobus. Walaupun Paulus dan Yakobus itu sebenarnya tidak bertentangan, cuman berbeda konteks. Ya, kalau Paulus itu keselamatan untuk memperoleh keselamatan, kalau Yakobus sudah memperoleh keselamatan, ya kita harus berbuat. Jadi beda konteks, tapi nggak bertentangan. Bukti iman itu ada hidup, ya memang harus berbuat. Tetapi keselamatan, orang selamat itu karena iman semata-mata, bukan karena perbuatan. Nah, kalau begitu, pertanyaannya begini, kalau begitu iman kepada siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan, iman kepada siapa yang membuat keselamatan kasih karunia itu kita terima? Jelas dalam Roma 10:9-10 dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi ada confession, ya harus ada confession, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, iman nih, iman Bapak Ibu, iman itu di hati Bapak Ibu, bukan di perkataan ya. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku confession akan diselamatkan. Jadi lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus memang percaya dengan hati, ya harus dikonfessionkan, dideklarasikan. Nah, jadi beriman itu percaya dan mempercayakan diri, mempercayakan keselamatan ini memang hanya di dalam Yesus.
nggak cukup hanya percaya Bapak Ibu. Kalau percaya, iblis juga percaya. Bahkan dia gemetar. Manusia kadang-kadang percaya nggak gemetar Bapak Ibu. Iblis percaya gemetar. Tetapi bedanya, iblis percaya tapi dia tidak mempercayakan diri kepada Kristus, Sang Anak Allah itu. Beda dengan kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia Raja, dia Tuhan. Tapi kita juga mempercayakan diri bahwa keselamatanku ini memang sudah diberikan karena kasih karunia yang aku terima dengan iman. Itu nggak ada seperti Efesus tadi, nggak ada sumbangsihku. Tapi ketika Anda percaya kepada Yesus, dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi Anda nggak mempercayakan diri keselamatan Anda kepada dia. Contohnya gimana? Waktu Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bahwa ya saya selamat karena Yesus, tapi Anda mulai ragu. Rasanya nggak cukup ya hanya percaya kepada Yesus. Harus saya tambahi perbuatan baik, amal ibadah, membantu orang, menghormati orang tua, dan sebagainya. Ingat, Anda memang percaya kepada Yesus, tapi Anda tidak mempercayakan keselamatan Anda kepada Yesus. Bukan berarti amal ibadah, perbuatan baik, menghormati orang tua, segerobak lainnya Bapak Ibu itu nggak penting. Itu penting. Itu setelah kita percaya, kita harus berbuah. Ya. Kita harus berbuah. Itu firman Tuhan. Harus berdampak kepada sesama. Kalau tidak, yang apa? Iman tanpa perbuatan mati. Ya, ini kunci. Jadi beriman itu percaya kepada Yesus, tapi mempercayakan juga keselamatan ini benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Yang kita respon dengan iman itu perbuatan Allah, di pihak Allah. Tetapi memang setelah kita percaya, tentu kita harus berbuah, berdampak, mengerjakan keselamatan dan sebagainya. Terakhir Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, kata-kata ini aja menarik. Jadi awal mulanya Bapak Ibu, bukan kita yang mengasihi Allah. Kita ini budak setan, budak iblis, budak dosa. Namanya budak nggak punya hak sedikit pun. Yang ada kewajiban. Bapak Ibu, kalau zaman dulu budak ada tuan, maka budak ini bekerja, terus bekerja. Kalau tuannya bilang belum berhenti, dia nggak berhenti. Kalau tuannya bilang jangan makan, dia nggak makan. Ketika tuan katakan makan, baru makan. Jadi dia sama sekali tidak punya hak. Hak untuk minum, hak untuk makan, istirahat nggak punya Bapak. Itu namanya budak. Apalagi budak iblis. Boro-boro mikirkan yang baik, datang kepada Tuhan, mau bertobat, nggak bisa. Namanya budak, setan budak iblis, kejam. Iya kan? Nah, makanya inisiatif itu awalnya dari Allah sendiri. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan Bapak. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi sebagai tebusan, dia penebus, ya, sebagai tebusan, menebus. Nah, menebus itu ada azorazo, ex agorazo, ada lutro, ya, itu beda-beda, ya. Menebus itu membeli, ya, dengan lunas, membebaskan, ya. Lalu ex agorazo itu membeli, melunasi dan membawa keluar. Nah, lutro itu lebih lagi, melunasi, membebaskan, membawa keluar, lalu memerdekakan. Itulah kita. Maka kita ini orang-orang merdeka. Kita tadinya budak iblis, budak setan, lalu ditebus dengan darah Yesus, harganya lunas, bukan dengan barang fana emas perak, tetapi dengan darah Kristus. Ya, lalu kita dibawa keluar dari mana? Dari budak dosa. Kita dari budak setan iblis menjadi hamba Allah. Lalu tidak cukup, kita pada level selanjutnya kita menjadi orang yang merdeka. Siapa? Anak-anak Allah. Wow, ini luar biasa. Azorazo, ex azorazo, lutro. Ya, jadi itu luar biasa. Nah, jadi ini kalau kita pahami ini Bapak Ibu, maka tidak pernah sedikit pun kita berani bangga bahwa saya ada sumbangsih untuk keselamatan kita. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Karena kita ini budak. Jadi kita diselamatkan ini bukan saat kita sudah benar Bapak Ibu. Tidak ada orang benar Bapak Ibu.
Kalau Anda baca Bapak Ibu, ya, kita dibenarkan ini, ya, bukan kita lalu menjadi orang yang tidak ada dosa, tidak. Kita ini tetap orang berdosa. Tetapi dosa kita ini tidak diperhitungkan oleh Bapa. Kenapa? Karena Yesus sudah menebusnya. Yesus sudah menggantikannya di kayu salib. Sama seperti hakim. Jadi berbicara penebusan ini seperti bicara hakim. Orang yang mendapat kasih karunia, dia memang orang bersalah, Bapak Ibu. Dia orang bersalah. Ketika dia ada di depan hakim, dia memang orang bersalah. Siapa bilang? Dia orang bersalah. Tapi dia mendapat kasih karunia. Dia mendapat kasih karunia. Orang yang bersalah ini tidak dihukum, tetapi dibenarkan oleh hakim. Siapa hakim itu? Ya Allah. Bapa menilai kita dibenarkan, tidak salah lagi. Karena apa? Karena Kristus. Kristus memang adalah kebenaran itu sendiri. Terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi, dia bukan menjadi juru selamat orang Kristen, bukan. Dia menjadi juru selamat dunia. Memang keselamatan yang diberikan Tuhan, disediakan Tuhan ini untuk seluruh dunia dan cukup, Bapak Ibu. Ya, cukup. Tetapi keselamatan ini, dia sebagai juru selamat, efektif bagi orang-orang yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, bertobat dari dosa-dosanya. Itu jelas. Jadi kesimpulannya, pertanyaannya, bagi kita, bagi Bapak Ibu semuanya, hari ini kalau ditanya, masih yakinkah dengan finalitas Kristus jika diperhadapkan dengan kemajuan zaman, perubahan zaman, keadaan zaman sekarang, di mana kita diperhadapkan dengan pluralisme, perbedaan-perbedaan, hak asasi manusia, ya harus setara, sama, tidak boleh begini-begini. Apakah kita masih yakin bahwa Yesuslah finalitasnya, Yesuslah satu-satunya juru selamat, Yesuslah satu-satunya sang pendamai, Yesuslah satu-satunya perantara, Yesuslah satu-satunya yang mendamaikan kita dengan Bapa, di mana kita tadinya seteru. Masihkah kita meyakini bahwa finalitasnya ada di Kristus? Atau kita sudah mengatakan di tempat lain juga ada jalan? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi satu kerinduan saya, berdoalah kepada Allah Roh Kudus supaya diterangi, ya, supaya lebih ginosko lagi, lebih mengenal, punya perjumpaan pribadi dengan Bapa, dengan Allah, dengan Roh Kudus, sehingga apa? Sehingga kita mengerti siapakah Allah yang kita sembah, siapakah yang utama dan terutama, yang tidak boleh ditolerir atas apapun, ajaran apapun. Ya, kalau saya pribadi, saya meyakini Yesus Kristuslah finalnya, puncak dari segala sesuatunya. Karena dikatakan di kayu salib sudah selesai. Jadi tidak ada lagi bagian kita. Bagian kita memang mengerjakan saja keselamatan yang sudah hidup benar, hidup kudus. Ya, memang harus hidup kudus. Supaya suatu saat ketika Yesus datang kali kedua, kita dijemput, apakah kita sudah mati dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, atau kita diangkat langsung diberi tubuh kemuliaan. Ya, dengan syarat memang harus kudus, dan kita adalah orang-orang kudus. Saya pernah, mungkin di sini belum, saya mengatakan kekudusan itu ada dua. Position holiness, kekudusan posisi saat kita lahir baru, kita adalah orang kudus. Ya, kalau tidak kudus kita nggak bisa hidup, roh kita nggak bisa dihidupkan, Bapak. Lalu yang kedua adalah progressive holiness atau progressive sanctification. Apa kekudusan yang progres? Karena iman kita bertumbuh. Hari lepas hari kita menjaga kekudusan, berubah, diubahkan, berbuat baik, menjauhi hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan. Itu progresif, Bapak. Ya, sampai kapan? Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tujuan akhirnya kan kita sama seperti Kristus. Itu namanya progressive holiness atau progressive sanctification. Tapi waktu Anda lahir baru, apakah Anda orang kudus? Iya. Jadi jangan pernah ragu. Apakah Anda hari ini orang kudus? Benar, Bapak Ibu. Anda orang kudus. Position holiness.
posisi kekudusan karena Allah yang memberikan, Anda yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Maka surat-surat Paulus kepada jemaat itu kepada orang-orang kudus di Efesus, Filipi, Galatia dan sebagainya. Jadi Anda orang kudus, jangan ragu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Bapak, untuk beberapa menit yang sudah boleh kami dengar kebenaran firman yang boleh hamba-Mu pakai. Materaikan kebenaran firman-Mu Bapak, sehingga kami boleh mengerti, terangi hati kami, berikan iluminasi ya Allah Roh Kudus, pencerahan, sehingga kami boleh mengerti lagi lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang berbicara, karena Engkau adalah Allah yang memperkenalkan dirimu, sehingga kami boleh menghampiri, boleh mengerti Engkau Allah yang sebenarnya adalah transenden, yang tak terselami, tak tersentuh, tak terhampiri itu, tetapi Engkau memperkenalkan dirimu menjadi Allah yang imanen, Allah yang kenosis, Allah yang memperkenalkan diri sehingga kami boleh mengerti, boleh melihat, boleh mendengar, merasakan siapakah Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di Sema Adonai Tuhan, sehingga hari lepas hari mereka boleh memiliki pengenalan akan Engkau lebih lagi, jenus akan Engkau lebih lagi. Dan satu kerinduan kami Tuhan, kami tetap berpegang kepada finalitas Kristus, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lain Tuhan. Semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.